Di tengah Samudra Pasifik, berdiri megah Kesultanan Tidore, salah satu kerajaan Islam terbesar yang mengendalikan perdagangan rempah dunia. Pulau Tidore, bersama Ternate, adalah produsen utama cengkeh dan pala, komoditas yang harganya setara emas di Eropa. Tidore merupakan bagian dari Maluku Kiraha, atau 4 kerajaan raja, membentuk inti kekuatan politik Maluku sejak abad ke-11. Sultan Ciriliati, yang juga dikenal sebagai Syah Jati, adalah pendiri Tidore yang meletakkan dasar kekuasaan maritimnya. Namun, sejarah Tidore tak bisa dipisahkan dari persaingan sengit dengan tetangga sedarahnya, Kesultanan Ternate. Dua saudara ini berebut pengaruh, memperluas jangkauan kekuasaan mereka hingga ke pesisir Papua. Awal abad ke-16, bangsa Eropa pertama, Portugis, tiba. Mereka segera memanfaatkan rivalitas lokal ini. Saat Portugis bersekutu dengan Ternate, Tidore menyambut Spanyol yang datang belakangan sebagai penyeimbang kekuatan. Benteng-benteng pertahanan dibangun, menandai era konflik militer yang berkepanjangan di Pulau Rempah. Di bawah Sultan Iskandar Sani, Tidore mencapai puncak kejayaan teritorial, menguasai sebagian besar Halmahera, dan mengikat wilayah Papua. Para raja di Raja Ampat bahkan mengakui kedaulatan Sultan Tidore, memperluas jaringan politiknya ke timur jauh. Armada kapal kora-kora yang cepat dan lincah menjadi tulang punggung kekuatan maritim Tidore. Namun, kedatangan maskapai dagang Belanda, VOC, mengubah total geopolitik Maluku. Tujuan VOC, menguasai dan memonopoli rempah-rempah secara total, menghilangkan peran sultan. Sultan-sultan dipaksa menandatangani perjanjian yang membatasi kedaulatan dan menghancurkan harga rempah. Tidore, dipimpin Sultan Saifuddin, menjadi salah satu kerajaan yang paling gigih menentang hegemoni Belanda. Serangan Tidore seling menargetkan pos-pos VOC di Ternate, meski musuh memiliki teknologi persenjataan yang unggul. Setelah VOC berhasil menundukkan Ternate, Tidore harus menghadapi kekuatan kolonial sendirian. Di tengah keputusasaan, lahirlah pahlawan legendaris yang akan menyatukan kembali Maluku, Sultan Nuku. Sultan Nuku, yang dijuluki Joe Barakati, atau penguasa pembawa berkah, memimpin perlawanan total terhadap VOC pada akhir abad ke-18. Dengan diplomasi dan keberanian, Nuku berhasil melakukan hal yang mustahil, menyatukan pasukan Ternate dan Tidore. Ia melancarkan perang gerilya yang efektif, membebaskan pulau demi pulau dari cengkraman Belanda. Puncaknya, Nuku berhasil merebut Ternate dan mengusir VOC, mendirikan kembali kedaulatan penuh Kesultanan Tidore. Keberanian Nuku bahkan diakui oleh Inggris, yang memberinya gelar kehormatan. Di bawah Nuku, Tidore menikmati masa kemerdekaan singkat, membuktikan ketangguhan bangsa Timur. Sayangnya, kejayaan itu tidak bertahan lama. Setelah wafatnya Sultan Nuku, Belanda kembali dengan kekuatan penuh. Tidore terpaksa menerima kontrol penuh kolonial, kehilangan sebagian besar wilayah dan hak-hak otonominya. Meskipun kekuasaan politiknya meredup, warisan adat dan tradisi Tidore tetap hidup hingga hari ini. Tarian soya-soya, yang biasanya dilakukan prajurit, menjadi simbol semangat perlawanan Tidore. Reruntuhan benteng dan pen kuno menjadi saksi bisu kejayaan dan konflik yang pernah terjadi di sini. Sistem kesultanan tetap dijaga, memainkan peran penting dalam menjaga identitas budaya masyarakat Maluku Utara. Kisah Sultan Nuku menjadi inspirasi abadi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kesultanan Tidore bukan hanya sejarah, ia adalah napas ketahanan bangsa yang tertanam kuat di tanah rempah-rempah. Jika video ini bermanfaat, bantu dukung dengan like, share, dan subscribe supaya kami bisa terus menghadirkan konten menarik lainnya.